Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Maulana dengan NIM 17220217. Di sini saya ingin menjelaskan tentang penjelasan forensik digital dan juga penggunaan aplikasi forensik digital berupa JPEG Snoop dan Forensically. Oke, pertama-tama langsung aja kita bahas ke pengertian apa sih itu forensik digital. Menurut Wikipedia, forensik digital itu adalah salah satu cabang ilmu forensik, terutama untuk penyelidikan dan penemuan konten perangkat digital, dan seringkali dikaitkan dengan kejahatan komputer. Istilah forensik digital nih pada awalnya identik dengan forensik komputer, tapi kini telah diperluas untuk menyelidiki semua perangkat yang dapat menyimpan data digital. Forensik digital diperlukan karena biasanya data di perangkat target dikunci, dihapus atau disembunyikan. Berawal dari bangkitnya revolusi komputasi personal pada akhir tahun 1970-an dan awal tahun 1980-an. Disiplin ini berkembang secara alami selama tahun 1990-an dan baru pada awal abad ke-21 negara-negara secara bertahap membentuk kebijakannya terhadap disiplin ini. Oke. Landasan forensik digital ini ialah praktik pengumpulan analisis dan pelaporan data digital. Investigasi forensik digital memiliki penerapan yang sangat beragam. Penggunaan yang paling umum adalah untuk mendukung atau menyanggah asumsi kriminal dalam pengadilan pidana atau perdata. Forensik digital juga dapat dilakukan di sektor swasta, seperti penyelidikan internal perusahaan atau penyelidikan instruksi. Penguasaan ilmu forensik digital tidak hanya menuntut kemampuan teknis semata, tetapi juga terkait dengan bidang lain, seperti bidang hukum. Aspek teknis dari penyelidikan dapat dibagi menjadi beberapa sub-cabang, sesuai dengan jenis perangkat digital yang terlibat. Forensik komputer, forensik jaringan, analisis data forensik, dan forensik peranti penggerak. Proses forensik umumnya meliputi penyitaan, forensik imaging atau akuisisi, dan analisis media digital dan penyusunan laporan berdasarkan bukti yang dikumpulkan. Oke. Selain mengidentifikasi bukti langsung sebuah kejahatan, forensik digital dapat digunakan untuk mengonfirmasi hubungan antara tersangka dan kasus tertentu. Mengkonfirmasi alibi-alibi atau pernyataan-pernyataan untuk memahami niat, mengidentifikasi sumber, misalnya dalam kasus sengketa hak cipta, atau mengotentikasi dokumen-dokumen. Ruang lingkup investigasi forensik digital lebih luas daripada bidang pengetahuan forensik lainnya, di mana sebagian besar ilmu forensik lain dirancang untuk menjawab pertanyaan yang relatif sederhana, sering melibatkan garis waktu atau hipotesis yang kompleks. Oke, ini menurut Wikipedia ya. Sekarang kita akan bahas forensik digital menurut para ahli. Sini udah ada rangkuman menggunakan AI Gemini. Menurut para ahli, forensik digital adalah cabang ilmu forensik yang mempelajari pengumpulan, analisis, dan interpretasi bukti digital untuk mengidentifikasi dan menyelidiki tindak kriminal. Berikut nih adalah beberapa pendapat para ahli mengenai forensik digital. Menurut Nuh Al-Azhar, ya, tahun 2012 menyatakan bahwa forensik digital adalah aplikasi bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi komputer yang digunakan untuk kepentingan pembuktian. Forensik digital merupakan ilmu yang masih baru, sehingga dibutuhkan pemahaman dan kemampuan untuk menguasainya. Penguasaan ilmu ini tidak hanya ditujukan kepada kemampuan teknis semata, tapi juga terkait dengan bidang lain, seperti bidang hukum. Forensik digital sangat penting dalam membuktikan kepemilikan akun Facebook dalam tindak pidana dunia maya. Oke. Pakar forensik juga dipekerjakan oleh sektor swasta sebagai dari tim keamanan cyber dan keamanan informasi. Oke. Selanjutnya di sini saya sudah menginstal aplikasi JPEG Snoop. Saya sudah menyiapkan 2 foto di folder saya. Yang pertama ada gambar original yang saya tangkap langsung menggunakan kamera handphone, dan juga ada image filter, yang mana gambar original ini telah saya edit menggunakan aplikasi Canva. Langsung aja kita lihat perbedaannya.
menggunakan aplikasi JPEG Snoop. Kita open image. Pertama-tama kita bakal coba yang gambar ori dulu. Oke. Tekan di sini ya. Ada file size-nya 138.000 bytes. Di sini ada length-nya, identifier JFF, version, density, dan thumbnail. Oke. Berikutnya adalah metadata. Metadata yang telah ditampilkan dari gambar ori yang telah saya upload. Apa sih ini fungsi dari JPEG Snoop? JPEG Snoop ini fungsi utamanya adalah mendeteksi manipulasi gambar ya. Jadi kalau misalkan ada gambar yang diedit, bakal ketahuan nih melalui aplikasi JPEG Snoop dengan output yang berupa metadata yang telah ditampilkan sebagai berikut. JPEG Snoop ini adalah aplikasi yang dirancang untuk menganalisis metadata dan struktur internal file gambar, khususnya format JPEG, untuk mendeteksi manipulasi, detail teknis, dan properti file. Aplikasi ini populer di kalangan fotografer, penyelidik forensik digital, dan pengguna yang ingin memverifikasi keaslian gambar. Oke. JPEG Snoop ini dapat mengidentifikasi apakah gambar telah diedit atau dimodifikasi dengan perangkat lunak, mengedit gambar seperti Photoshop, GIMP, atau lainnya. Aplikasi ini menganalisis tanda tangan kompresi JPEG untuk menentukan apakah file tersebut merupakan hasil langsung dari kamera atau telah melalui proses editing dengan membaca metadata ya. JPEG Snoop ini menampilkan detail metadata seperti EXIF data, termasuk tanggal dan waktu pengambilan, pengaturan kamera seperti ISO, aperture, shutter speed, informasi perangkat keras, kamera atau ponsel seperti kamera atau ponsel yang digunakan, dan lokasi geografis jika ada data GPS-nya. Aplikasi ini berguna untuk memeriksa apakah metadata asli atau dimodifikasi menggunakan kompresi JPEG. Oke. JPEG Snoop sendiri ini mengategorikan untuk menunjukkan status file dengan 4 kelas nih. Kelas pertama ini gambarnya asli langsung dari kamera. Gambar kelas 2 ini gambar yang telah diubah sedikit tapi tetap asli. Gambar ketiga ini gambar yang dimanipulasi atau diedit ya. Dan kelas 4 adalah gambar yang sepenuhnya buatan, tidak berasal dari kamera. Di sini saya telah mengupload gambar ori ya. Dan ini adalah metadatanya berupa metadata yang ditampilkan dari gambar yang telah saya upload. Codes, marker size, type of scan, marker define Huffman table, ya ada banyak. Dan nanti outputnya akan taruh di bawahnya. Nah, ini nih assessment kelas 1. Image is processed or edited. Kenapa nih image-nya tergolong termasuk proses atau edit? Karena nih kalau kamera handphone sekarang itu kebanyakan memakai AI, dan itu termasuk dengan kamera handphone saya juga. Makanya nih asesmennya nih masuknya kelas 1 atau image is processed edited. Oke, selanjutnya kita coba ya gambar yang kedua. Langsung aja upload, open image di filter. Nah, ini ada lagi prosesnya. Oke. Nah, sini nih kelihatan nih prosesnya 200.000 bytes. Dan di sini ada markernya. Nah, perbedaannya di sini nih. Tadi kalau di gambar ori ini tidak ada nih yang seperti ini nih. Identifiernya http://ns.adobe.com. Kayaknya kedetek nih dari Canva. Kan Canva itu kan kayak aplikasi open source ya. Jadi mungkin ada fitur-fiturnya yang ngambil
langsung dari Adobe-nya. Makanya ke sini kita tulis Adobe. Dia jadi mendeteksi kalau misalkan ini ada nih gambar ini nih diedit menggunakan Adobe. Nah, ini depannya kode-kodenya. Oke. Fun question. Sini juga ada metadatanya untuk yang image filter. Oke, kita scroll aja. Beda ya kalau misalkan yang gambar ori dan gambar filter. Dia metadatanya itu lebih banyak. Number of code 162. Oke, langsung aja. Nah, sini juga ini ya. Ini masuk assessment kelas 1, image is processed atau edited. Kenapa nih? Soalnya ya tadi gambarnya emang udah diedit. Nah, bedanya tuh di sini nih. Nah, di sini ada software model, ada submatch. Ini di sini nih apa namanya? Ke detect nih aplikasi-aplikasi apa aja nih yang dipakai untuk mengedit gambar tadi. Ada GIMP, Irfan View, IDE Imager, Fastone Image Viewer, Net Image, Paint.net, Automatics, XNView. Ini juga ini untuk kameranya ya, Olympus Optical, ada kamera Sony, Apple Image.io framework. Quality-nya 50 normal, 80 dan sini sejahtanya 80. Oke. Jadi begitulah untuk penggunaan image untuk penggunaan aplikasi JPEG Snoop-nya. Selanjutnya kita bakal coba ya menggunakan Forensically. Oke. Image filter. Oh iya, jadi ini kita bandingin dulu ya untuk perbedaan image filternya. Nah, ini yang udah di filter. Nah, ini yang ori. Kelihatan ya bedanya ya. Ini ada stiker tuh saya tempel. Ini yang ori. Kiri filter, kanan ori. Oke. Selanjutnya kita bakal pakai aplikasi Forensically berbasis web. Kita langsung aja upload image filternya. Oke. Sebelum saya main-main ini menu-menunya, saya bakal mau jelasin dulu nih menu-menunya. Pertama di sini ada magnifier. Magnifier ini fungsinya untuk membantu memperbesar bagian tertentu dari gambar untuk analisis lebih detail. Digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan halus seperti perubahan tekstur, garis, atau pola aneh akibat manipulasi gambar. Yang kedua ini ada clone detection. Fungsinya itu tuh untuk mendeteksi area dalam gambar yang telah disalin atau clone dan ditempelkan ke tempat lain menggunakan pola pixel untuk menentukan kesamaan antara area tertentu. Yang ketiga ini nih ada error level analysis. Error level analysis ini nih fungsinya menganalisis tingkat kompresi di berbagai bagian gambar. Menampilkan perbedaan dalam tingkat kompresi dengan menggunakan overlay warna. Berguna nih untuk mendeteksi manipulasi pada gambar JPEG di mana bagian yang diedit biasanya memiliki tingkat kompresi yang berbeda dari area lain. Oke. Yang keempat ada noise analysis. Noise analysis ini nih fungsinya untuk menganalisis distribusi noise atau gangguan visual dalam gambar. Noise alami biasanya konsisten di seluruh gambar, tapi manipulasi sering mengubah distribusi noise nih. Gunaannya adalah untuk mendeteksi area yang telah diedit atau dipalsukan. Oke. Selanjutnya ada level sweep. Level sweep ini fungsinya menampilkan tentang kecerahan gambar untuk mengungkap detail tersembunyi, membantu mengidentifikasi pola atau artefak yang tidak terlihat pada tingkat kecerahan normal. Kegunaan ini digunakan untuk memeriksa area gelap atau terang yang lebih mendetail. Oke. Yang ketujuh ada luminance gradient. Fungsinya itu untuk menghitung dan menampilkan perubahan kecerahan di seluruh gambar. Mendeteksi anomali dalam pola pencahayaan yang mungkin dihasilkan oleh manipulasi. Kegunaan ini untuk membantu mengidentifikasi ada gambar ya dengan gradien pencerahan yang tidak alami akibat editing. Oke. Yang ke-8 ada principal component analysis. Fungsinya itu untuk menggunakan metode statistik
untuk memisahkan komponen utama dari gambar dan menyoroti pola atau detail yang tidak terlihat dengan mata telanjang. Penggunaan ini berguna untuk menemukan artefak yang tersembunyi atau pola manipulasi pada gambar. Itu adalah metadata. Fungsi metadata ini untuk menampilkan metadata yang disimpan di dalam file gambar, seperti tanggal dan waktu pengambilan gambar, pengaturan kamera, perangkat yang digunakan untuk membuat gambar, dan kegunaannya itu tuh untuk membantu memverifikasi keaslian gambar dengan membandingkan metadata dengan konteks gambar. Bisa dilihat ya metadatanya. Geotext ini nih fungsinya untuk mengekstrak data geolokasi atau GPS dari metadata gambar jika tersedia. Berguna untuk melacak lokasi di mana gambar diambil, sering digunakan dalam investigasi forensik digital. Karena karena foto tadi tidak memiliki GPS, jadi di sini GeoText form. Ini adalah thumbnail analysis. Menganalisis thumbnail yang disimpan dalam file gambar. Thumbnail seringkali tidak diperbarui ketika gambar diubah, sehingga dapat menjadi bukti manipulasi nih. Kegunaannya digunakan untuk membandingkan thumbnail dengan gambar utama untuk menemukan perbedaan. Oke. So different coba. Muncul, oh ya, ada no thumbnail font. Berarti nggak ada thumbnail nih. JPEG analysis selanjutnya. JPEG analysis ini fungsinya untuk menganalisis struktur internal file JPEG, termasuk tingkat kompresi dan tabel kuantitasasi. Kegunaan ini untuk membantu mengidentifikasi apakah gambar adalah hasil langsung dari kamera atau telah dimodifikasi atau disimpan ulang. Ya, berikut adalah tabel ya. Tabel dari JPEG analysis saya. Tabel 0, tabel 1, strukturnya. Dan ini adalah string extraction. Fungsinya adalah untuk mengekstrak teks tersembunyi atau data string lain dari file gambar. Digunakan untuk menemukan data tambahan yang disisipkan dalam file nih, seperti pesan tersembunyi atau watermark. Seperti tadi ya, pas kita pakai JPEG Snoop nih, ada nih dari Adobe-nya nih tuh, nsadobe.com. Oke, sekarang kita langsung aja main-mainin magnification-nya. Stop management atau kontras. Kontras channel. Oke, nggak ada yang berubah ya magnifier-nya. Membantu beberapa bagian tertentu. Oke, clone ini. Sini kita akan mendeteksi area yang telah disalin. Similarity, tuh dia langsung muncul ya. Tadi hotel langsung crop ya bagian-bagiannya. Nah, ini adalah penggunaan clone detection pada forensically. Selanjutnya itu error level analysis. Nah, tadi nih fungsinya untuk menganalisis tingkat kompresi di berbagai bagian gambar. Langsung aja tuh kelihatan ya kompresinya. Error scale juga. Contrast channel. Oke. Selanjutnya adalah noise analysis. Tadi fungsinya untuk menganalisis distribusi noise. Oke. Kelihatan ya ini opacity-nya. Kelihatan gambarnya. Oke. Di zoom gitu ya. Sekarang level sweep. Untuk menampilkan tentang level kecerahan. Nah, zoom. Luminance selanjutnya ini luminance gradient. Kita
Density. Ini adalah perubahan kecerahan gambarnya ya, kelihatan tuh ada yang biru-biru. Sama juga nih untuk di level sweep, menampilkan tentang level kecerahan gambar untuk mengungkap detail tersembunyi. Selanjutnya adalah principal komponen analisis. Menggunakan metode statistik untuk memisahkan komponen utama dari gambar yang menyoroti pola atau detail. Kelihatan ya? Logo yang tadi saya tempel nih, ini kayak gini. Ini ada kuenya, gambar kue tadi, stiker. Oke. Ada mode-modenya juga ya, distance, difference, dan komponen. Langsung aja kita ke metadata. Ini adalah metadata tadi nih yang telah ditampilkan melalui gambar yang telah saya upload. Teksnya nggak ada ya. Nah, sini juga thumbnailnya juga nggak ada. Ini adalah tabelnya nih. Dari Forensically tadi sudah saya bilang juga, tabelnya ada 2. Ini strukturnya. Ini adalah string extraction untuk menampilkan teks tersembunyi atau data string lain dari file gambar yang biasanya berupa watermark ya. Ini adalah seperti ini logo dari Adobe untuk stiker yang tadi saya tempel. Baik, mungkin cukup sekian ya presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.